Ijazah aslinya sempat ditunjukkan ke penyidik nggak, Mas, pas saat laporan? Iya, jadi tadi Pak Jokowi sudah memperlihatkan secara clear ijazah SD, SMP, SMA, hingga ijazah kuliahnya UGM. Semua sudah diperlihatkan kepada para penyidik dan Pak Jokowi juga tegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Andi Utomo DU bersama saya Mas DU, dan kali ini ada update terbaru, kalian harus tahu ya. Kita dengerin guys. Menarik sekali. Ya, lewat sono. Ya, lewat sono. Ya, anjir. Ya, itu gua ambil di sono. Sini. Halo Mas, geser Mas, parkir Mas. Mas, parkir sini. Ada tangga menuju ke lantai atas gitu ya. Lanjut mengenai pokok perkara. Tadi ada ijazah asli. Ijazah aslinya sempat ditunjukkan ke penyidik nggak, Mas, pas saat laporan? Iya, jadi tadi Pak Jokowi sudah memperlihatkan secara clear ijazah SD, SMP, SMA, hingga ijazah kuliahnya UGM. Semua sudah diperlihatkan kepada para penyidik dan Pak Jokowi juga tegas memberitahukan kepada kami bahwa jika nanti diperlukan lagi, siap untuk mempertanggungjawabkan dan siap untuk memberikan keterangan lebih lanjut lagi jika memang diperlukan untuk keperluan penyidikan. Tadi katanya Pak Jokowi 35 pertanyaan pada saat pemeriksaan. Seperti apa sih Bang tadi di dalam? Terkait apa aja, Mas? Pertanyaan itu, Mas, 35. Banyak ya, tentunya dari pertanyaan pendahuluan, kemudian sejarah-sejarah Pak Jokowi juga ditanyakan, bagaimana dulu pada saat kuliah, kegiatan-kegiatannya apa saja, hingga tentunya yang paling terkhusus, paling banyak mungkin mengenai peristiwa-peristiwa dugaan tindak pidana yang dilakukan. Nah, itu mungkin nanti kembali lagi karena itu sudah masuk pokok perkara, kami menghormati proses penyidikan sehingga kami menyerahkan kepada pihak penyidik nanti yang menjelaskan pada saat waktunya patutnya. Mas, menurut mereka kan katanya pembuktian, menurut terlapor pembuktian ijazah palsunya Pak Jokowi itu berdasarkan prosedur metode ilmiah, tanggapan dari kuasa hukum nggak? Itu lagi semua kan agar penyidik nanti yang menilai. Pak Jokowi sebagai pelapor tentunya hanya mengadukan suatu peristiwa yang dianggap Pak Jokowi telah mencemarkan nama baik beliau. Nanti agar aparat penegak hukum yang menilai. Kalaupun ini nanti sampai ke persidangan, biar majelis hakim yang menilai. Agar semuanya clear. Karena kalau hal ini tidak akan selesai tentunya kalau kita hanya bilang versi saya begini, versi mereka begini, yang mereka analisa juga begini. Nah, itu kan juga jadi debat kusir. Kalau kita sudah serahkan ini kepada hukum, kepada jalur yang sudah benar, kami harap juga, dan Pak Jokowi juga harap ini semua menjadi terang benderang, semuanya clear. Kalau dari sidang perdata itu kan ada permintaan juga supaya Pak Jokowi ini Hadir Nah, di Solo itu, Mas. akan segera kembali ke Solo untuk itu perdata itu atau tetap di Jakarta dulu? Mungkin nanti itu bisa dijelaskan lebih lanjut yang menangani di Solo. Mas, tapi kalau untuk yang di sini bakal ada pemeriksaan lagi gak sih, Mas, terhadap Pak Jokowi? Nah, pasca itu laporan mungkin ini kapan? bisa langsung ditanyakan kepada para penyidik. Tadi belum Karena itu disampaikan ya? belum agenda disampaikan. Karena semua ini kita tentunya menghormati dan mengikuti setiap tahapan. Apapun nanti ketika dibutuhkan kapan, harus mungkin Pak Jokowi memberikan keterangan tambahan, ya beliau menyatakan siap. Karena itu merupakan konsekuensi hukum dan konsekuensi logis juga kan dari tindakan ini. Jadi kembali lagi saya sampaikan bahwa Pak Jokowi hadir hari ini bukanlah tindakan yang benar, melewati pertimbangan yang cukup matang, namun ini diperlukan untuk memperbaiki nama baik rakyat Indonesia. Coba saya tanya, Mas mau nggak kalau dibilang dilihat oleh rakyat masyarakat dunia bahwa punya presiden 10 tahun ijazah palsu? Tidak, saya aja nggak lihat. Inilah yang harus kita rubah paradigmanya, sehingga daripada kita memiliki versi kita, mereka mempunyai versi mereka, biar nanti pengadilan lah dan aparat penegak hukum lah yang menentukan.
Mas, tadi kan ada penyampaian soal pasal-pasal ya 310 dan lain sebagainya. Boleh dijelaskan itu tentang apa aja supaya publik yang awam juga paham apa aja isi laporan? Oke, mungkin ditambahkan pasal 311 itu adalah tindak pidana fitnah dan atau pencemaran nama baik. Sedangkan di pasal 35, 32 dan 27A itu sama juga pencemaran nama baik, tapi yang dilakukan dengan rekayasa teknologi. Baik mengurang, menambah, melakukan rekayasa terhadap teknologi, dan itu kita jadikan contoh. Utamanya begitu, tapi bagaimana ini dilakukan di Undang-Undang ITE ada pengaturannya di pasal 32 dan 35, di mana kalau dia dilakukan itu dengan cara merekayasa teknologi, maka ada pemberatan. Di tangan negeri. Pencemaran nama baik bukan melalui media elektronik berarti ya? Melalui media elektronik, termasuk di antaranya. Tapi nanti ini semua biar didalami, kami juga tetap menghormati asas praduga tidak bersalah. Biarlah nanti ini didalami secara digital, apakah memang pelakunya, yang tadi namanya disebut dalam inisial, atau juga ada pelaku-pelaku lainnya. Ada dalam tindak pidana ITE ini ada yang menyiarkan, menyebarkan, itu juga harus bertanggung jawab. Jadi biarkan dulu dikembangkan oleh penyidik agar penyidikan ini berjalan dengan objektif, dan dengan ini juga kami mohon dukungan rekan-rekan media. Kita hargai Pak Jokowi hari ini sebagai warga negara ingin menggunakan hak hukumnya sebagaimana warga negara lainnya untuk mengembalikan kehormatan dan martabat beliau, dan biarlah penyidik bekerja secara objektif dan transparan. Bang, ini kenapa laporan nggak langsung ke Barreskrim, Bang, yang tingkat lebih tinggi? Ini kan Pak Jokowi langsung yang turun. Memang kita dari awal sudah mempelajari mayoritas saksi, ya, dan mayoritas alamat dari objek-objek ini berada di Jakarta. Jadi tempat di mana mayoritas saksi itulah yang sebaiknya menangani agar pemeriksaan bisa dilakukan secara cepat, sederhana. Berarti ini terlapornya ada 5 orang tadi? Dalam lidik, tapi dari 24 objek itu memang ada 5 yang kita duga paling tidak ikut terlibat dalam tindak pidana yang kami lakukan. Nomor LP-nya ada nggak, Bang? Nomor LP-nya. Nomor LP-nya ada nggak, Bang? Oh, tidak. Kita tidak ada hubungannya dengan yang dilakukan oleh pihak-pihak duluan. Kami hanya menggunakan upaya hukum hari ini di Polda Metro. Bapak boleh izin Menunjukkan LP-nya, Pak. LP-nya, Pak, nomor LP. Bukti LP-nya, Pak. Bukti laporannya. Bukti laporannya, Pak. Ini tadi dibawa oleh Bapak. Nomornya ada nggak, Pak? Nomor LP-nya ada nggak, Pak? Ya? Nomor LP-nya ada nggak? Mungkin ke penyidik aja. Tadi LP-nya ke Bapak. Pak, boleh sekali diulang lagi Pak soal yang inisial tadi 5 itu siapa saja? Dipertegas lagi Pak. Ada RS, ES, RS lagi, ada T, ada K. Ada mantan menteri berarti, Pak? Mari kita ikuti proses itu. Ya. Tentunya kan nanti kalau alat buktinya cukup akan dipanggil oleh Polda, akan ditentukan statusnya dari situ mungkin. Jadi biarlah kita bersabar, menghormati proses hukum berjalan objektif, berimbang, dan kita sama-sama mengawali secara transparan. Oke. Cukup ya? Terima kasih loh. Jadi mantan menteri. Sini aja. Tunjukkan jasa aslinya kalau memang ada. Udah Pak Zero. Tadi juga Pak Jokowi sudah memberikan dokumen-dokumen dari jasa SD sampai kuliah. Terus tadi juga dia bukti-bukti, mengirimkan bukti video. Nggak dulusan, gua ambil gambar dulusan. Pak Jokowi. Bapak. Sini aja. Pak di sini, Pak. Dikit, Pak. Pak Jokowi
Pak Jokowi dikit, Pak. Pak Jokowi dikit, Pak. Dikit, Pak. Bapak. Pala jangan naik dulu, pala. Awas, awas. Tahan. Pak. Nanti kalian kalau di penjara gara-gara kamu memfitnah ijazah Bapak Jokowi palsu, pasti kamu akan bilang, saya dikriminalisasi. Saya dikriminalisasi. Pasti akan bilang begitu. Karena apa? Bapak Jokowi bilang bahwa ijazah Pak Jokowi asli, kalian nggak percaya. Institusi segede KPU, sebesar KPU, bilang bahwa ijazah Pak Jokowi asli, kamu juga nggak percaya. Institusi akademik UGM, rektornya lagi yang bilang bahwa Bapak Jokowi itu ijazahnya asli. Lo juga kagak percaya. Saya menduga deh, jangan-jangan yang palsu itu otak kalian deh. Heran, orang kok ngeyel semaunya sendiri. Mau lo apa? Pikir, pikir. Oke. Kenapa ya nggak ada yang kepikiran buat nanya ke PDIP apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu? Secara PDIP ini adalah partai yang menaungi Pak Jokowi selama ini, ya kan? Dan partai yang mengusung Pak Jokowi ikut 4 kali pemilu gitu, wali kota, gubernur, dan 2 kali presiden. Yang dimana kan pasti ada tim ya gitu ya yang mempersiapkan dan memverifikasi data-data yang diperlukan untuk pendaftaran ke KPU. Ya kalau sama UGM nggak percaya, sama Pak Jokowi nggak percaya, kenapa nggak coba nanya ke PDIP gitu? Asli atau palsu tuh ijazahnya Pak Jokowi, ya nggak sih? Guntur Romli minta Jokowi tunjukkan ijazah aslinya, jangan terus mengelak. Guntur Romli nih lupa kali ya, dulu pernah ngomong kayak begini. Presiden Joko Widodo kembali diserang fitnah. Bukan fitnah baru, tapi fitnah lama yang dimamah biak oleh gerombolan pembenci. Istilah memamah biak fitnah adalah kata yang tepat untuk menggambarkan kelakuan mereka. Ibarat hewan pemamah biak yang mencerna kembali makanan setelah mereka sebelumnya sudah menelan. Artinya, fitnah yang dimamah biak itu bukan barang yang baru. Fitnah itu jelas tak masuk akal sehat sama sekali terkait fitnah ijazah palsu Presiden Jokowi. Padahal dokumen Presiden Jokowi sudah diteliti dan teruji berlapis-lapis. Mulai dari pemilihan wali kota 2 kali, pemilihan gubernur di Jakarta 1 kali, dan pemilihan presiden 2 kali. Hanya orang yang kelewat bodoh yang mempertanyakannya. Artinya, Mulyono sengaja membuat kegaduhan terhadap... Kalau memang analisanya Mbak Nopi seperti itu, pertanyaannya kenapa nggak dari dulu kalian mendorong Pak Jokowi untuk memperlihatkan ijazah aslinya? Kenapa justru kalian memberikan tanggapan semacam ini? Nih kata politisi PDIP ya, Bapak Arya Bima. Katanya tuduhan ijazah palsu Pak Jokowi itu adalah wong gendeng. Paham ya wong gendeng ya? Wong gendeng ki wong wong edian ngono lho ya. Lanjut ya, kata Bapak Masinton Pasaribu dan Bapak Andreas Pareira, katanya isu ijazah palsu Pak Jokowi itu nggak perlu ditanggepin, itu cuma isu murahan ngono ya. Lanjut ya, kalau kata Bapak Guntur Romli, katanya orang-orang yang mempertanyakan ijazah palsunya Pak Jokowi adalah orang-orang yang kelewat bot. Ya, ada lagi ya, kata Bapak TB Hasanuddin, mereka itu cuma cari sensasi. Ayo, jadi mana yang benar Mbak Nopi? Pak Jokowi yang mau membuat kegaduhan negara ini, apa statement-statementnya para politisi-politisi PDI Perjuangan kemarin? Kami berempat ya, saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa, dan juga Pak Rizal Fadila itu akan dituntut dengan pasal 160 KUHP, di mana itu adalah pasal penghasutan
ya. Ini benar-benar lucu. Nggak apa-apa, ya. Kalau pasal yang dulu memang pernah sukses digunakan untuk melakukan kriminalisasi terhadap salah satu ustadz waktu itu sukses. Tapi waktu itu memang ada kekuasaan atau ada rezim yang memang mungkin dilawan oleh beliau, ya gitu, dan sukses. Tapi sekarang kita buktikan saja nanti, apakah Presiden Prabowo masih akan membiarkan anak-anak bangsanya yang kami ini sebenarnya ingin mengungkapkan kejujuran dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ini pure science ya, untuk membuktikan kepalsuan skripsi dan juga kepalsuan ijazah, kok malah mau dipidanakan dengan pasal penghasutan, ya. Jadi kami siap, ya, untuk menerima tantangan ini, dan terima kasih untuk warga masyarakat, ya, baik itu lawyer, profesor, guru besar, sivitas akademika, dan juga masyarakat termasuk ulama yang telah memberikan dukungan kepada kami. Dan sekali lagi, tidak perlu ada sumbangan apapun, ya gitu, nanti malah dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak berhak. Kami siap jawab tantangan kalau kami akan dipolisikan, ya, atau akan diperkarakan dengan pasal 160 itu, karena itu sebenarnya pasal pengecut, ya gitu. Kalau mau gentle, tuntut dengan pencemaran nama baik atau penghinaan, yang dimana Jokowi harus lapor sendiri. Dan ketika dia lapor sendiri, kita adu bukti. Benarkah dia punya ijazah asli? Yang itu kami berempat sudah kemudian memastikan bahwa ijazah yang selama ini dipublikasikan, ya, yang itu oleh kader salah satu partai itu juga dipublish dengan tulisan asli, itu memang asli atau palsu. Jadi kami siap, kita tunggu di persidangan yang jujur, yang equality before the law, dan tidak ada kriminalisasi. Para pemirsa yang saya hormati, jadi gini, pertama, ya, yang namanya digital forensik, ya, itu adalah aktivitas yang menganalisis dokumen elektronik, ya, dokumen elektronik. Dokumen elektronik itu apa toh? Bagaimana hubungannya dengan kemarin yang baru rame-rame tentang analisis digital forensik yang katanya ijazahnya diduga palsu. Perlu saya jelaskan, ya, ke teman-teman semua, ya, kalau sebuah ijazah, misalkan kita dapat dokumen elektronik, bahkan kita dapat foto sebuah ijazah, gitu ya, foto sebuah ijazah yang diupload di sosmed, kemudian kita download, kita uji forensik, ya nanti hasilnya hanya mengatakan ini orisinil, dihasilkan oleh kamera jenis ini dan lain sebagainya. Hanya itu aja. Tapi masalah ijazahnya itu asli dan tidak, itu bukan urusannya ahli digital forensik. Mohon maaf, saya tidak menyalahkan siapa-siapa, saya tidak ada urusan dengan yang kemarin menunjukkan ini jasa palsu dan sebagainya. Saya tidak ada urusan. Saya hanya ingin menjelaskan bahwa digital forensik itu seperti ini. Sehingga kalau misalkan kita tadi, ya seperti tadi, kita dapat foto sebuah dokumen elektronik yang berupa foto ijazah, ya kita paling hanya bisa mengatakan, oh ini sudah dimodifikasi, oh ini belum, cuma gitu aja. Oh ini ori, ini sudah dimodifikasi, cuma gitu aja. Nah terus Pak, misalkan ini ijazahnya itu asli apa tidak, itu bagaimana? Nah, kalau kita misalkan ingin tahu data ijazah tadi itu palsu dan tidak, caranya sebenarnya cuma satu aja. Kita datang ke perguruan tinggi yang mengeluarkan ijazah. Kami tidak memfitnah, kami tidak mencemarkan nama baik Bapak Jokowi, karena yang terjadi adalah nyata bahwa Pak Jokowi tidak memperlihatkan ijazah aslinya pada saat berhadapan dengan kami. Presiden Jokowi digugat soal ijazah palsu di pengadilan, tapi bukti yang dihadirkan itu seolah mengada-ngada. Bukannya berterima kasih ke Pak Jokowi karena berhasil memitigasi dan berkomunikasi dengan baik bersama FIFA,
sehingga sepak bola di Indonesia itu masih ada harapan dan tidak dikenakan hukuman. Ini patut diapresiasi, bukan PSSI. Kemudian untuk menepis isu ini, Rektor UGM yang langsung turun tangan melalui konferensi persnya, dia bilang kalau Pak Joko Widodo ini adalah asli lulusan dari Fakultas Kehutanan UGM melalui bukti dokumen yang dimiliki oleh UGM. Butuh percaya siapa lagi? Hari ini dunia lagi sibuk ngomongin soal resesi, tapi beberapa orang masih sibuk ngomongin orang lain. Kritis boleh, tapi logika harus tetap dipakai. Benci boleh, tapi jangan orangnya. Benci kebijakannya dengan mengkritisi. Jangan sampai akal tidak jalan karena dengki. Belum tahu aja kalau Pak Jokowi yang punya pengadilan. Canda. Kalau memang ijazah Pak Jokowi ini palsu, pasti sudah lama terbongkar. Ketika pemilihan gubernur wali kota itu pakai apa? Pakai daun pisang. Kemudian 2 kali pemilihan presiden. Kalau memang ijazahnya palsu, pasti sudah lama terbongkar. Demokrasi memang menghalalkan kita untuk bertengkar secara narasi, argumentasi, tapi tidak dengan narasi sentimen, fitnah. Yakin, kalau kayak gini mulu, iklim politik kita tidak akan maju-maju. Daripada ngegugat presiden, mending ngegugat yang lebih berguna dikit, seperti di balik kasus tragedi Kanjuruhan atau di balik kasus Verdi Sambo. Oh iya, gak ada kepentingan ya. Kasihan, siap-siap aja Bu dituntut balik sama Presiden Jokowi. Debat tetap pakai adab ya. Mendengar informasi yang bersifat klarifikasi yang datang dari Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Pertanyaan kita adalah, siapa sebetulnya yang melakukan kebohongan besar? Siapa yang menjadi pembohong besar dalam kisruh di seputar ijazah Joko Widodo? Mereka-mereka yang terus-menerus menyerang Jokowi dengan mempersoalkan ijazahnya, yang konon katanya ijazahnya palsu, ternyata harus kita curigai sebagai mereka yang tidak menginginkan hidup politik dan demokrasi kita berjalan semakin baik. Mereka ingin terus menciptakan suasana hidup politik dan demokrasi kita ada dalam situasi penuh kekacauan, saling curiga, dan karena itu memperlemah pemerintahan yang sedang dipimpin oleh Presiden Prabowo dan Gibran. Karena itu, apa yang dinyatakan oleh Dekan Fakultas Kehutanan UGM ini cukup memberikan referensi kepada kita bahwa pembohong besar itu adalah mereka-mereka yang mengatasnamakan kelompok-kelompok warga masyarakat yang dipimpin antara lain Egy Sujana, Rismon Sianipar, Bambang Tri, yang kembali harus kita katakan mereka berhadapan dengan kebenaran, dan setiap upaya untuk menggalang fitnah dan kebencian untuk menjadi kekuatan untuk mereka mengalahkan kebenaran itu pada akhirnya akan dipermalukan oleh kebenaran itu sendiri. Dalam konteks ini, apa yang dituduhkan bahwa Jokowi telah memalsukan ijazahnya dan melakukan pembohongan publik itu tidak beroleh fakta yang benar. Malahan, kebenaran semakin diungkapkan bahwa Jokowi memiliki ijazah dan ia sah sebagai pemimpin dan presiden kita selama 2 periode. Karena itu, kebenaran mengalahkan kebencian. Itulah fakta yang terjadi pada hari ini. Mau sampai kapan sih ngeributin ijazah Bapak Jokowi? Mau sampai kapan? Sampai datang ke Kehutanan UGM yang di sana mahasiswa-mahasiswinya mungkin lagi ujian, lagi UTS, lagi apa, lagi praktek, apa lagi ngapain, ganggu, tahu nggak? Blok. Kebanyakan yang demo, yang ikut demo ke UGM itu yang tua-tua. Aduh, kata gua, Pak, ingat akhirat, Bu, ingat liang lahat. Ngapain sih? Udah tua, udah banyak-banyak istirahat, encok pinggang ntar. Mau gimana pun di mata para pembenci ya, padahal ya UGM-nya sendiri itu juga sudah mengiyakan kalau Bapak Jokowi itu memang lulusan dari UGM, dari Kehutanan UGM. Tetep aja kan gak percaya kalau pada yang pada gak suka sama Pak Jokowi, yang pada benci sama Pak Jokowi. Jadi mau gimana pun keadaannya, lu tetep bakal gak percaya. Mau itu ijazah udah dipamerin ke publik, lu bakal tetap bilang apa? Halah, ijazahnya palsu. Terus emang kalau terbukti ijazahnya itu nggak palsu, kalau terbukti ijazahnya Pak Jokowi itu asli, lu pada yang demo mau minta maaf? Nggak juga kan? Pertanyaan gue juga, manfaatnya apa mau ngurusin ijazah asli atau palsu? Kan udah nggak bertugas lagi Pak Jokowinya juga. Negara-negara lain tuh ya lagi mempersibukkan diri dengan membahas perdagangan US gitu. Rakyat Indonesia masih ngurusin ijazah Pak Jokowi yang sudah tidak bertugas, coba nggak tuh?
Tadinya gue mau nanya, itu bapak-bapak yang demo, yang pada demo di situ, gue mau nanya, bapak nggak kerja pak? Tapi nggak jadi nanya, kan kerjanya begitu. Hah? Itu harian apa borongan itu? Negara lain sibuk mikirin gimana caranya memajukan bangsa dan negara mereka gitu ya. Nah yang di negara sini coba, aduh, mending kalau masih tugas diurusin. Ini udah kagak tugas diurusin. Lu sebenarnya kerja penganggur kata gue. Perkara gue lihat yang demo bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek itu ya, yang demo ke UGM itu ya. Gue ngerasanya UGM kayak apa deh? Jadi kayak panti jompo, maaf kata gue mah. Lah yang demo isinya orang-orang tua. Biasanya orang demo mah isinya mah yang muda-muda. Ini yang tua-tua coba. Salah deng, itu yang demo bukan orang tua, pemuda-pemudi. Tapi tahun 60-an. Kalau kebukti ijazah Pak Jokowi asli juga lu pada nggak bakalan kan cium kaki Pak Jokowi. Ngapain sih? Heboh banget kayaknya perkara ijazah gitu. Mana udah kagak bertugas, nih udah berkali-kali gue bilang udah nggak bertugas. Terus kalau ijazahnya palsu, kalian mau apa? Pak Jokowi itu udah 10 tahun memimpin negara bangsa Indonesia ini loh. Hasil kerjanya itu juga nyata jelas. Kalau lu pada mempermasalahkan ijazah Bapak Jokowi waktu dia masih menjabat atau masih waktu satu periode itu belum berakhir gitu ya, masih mending. Ini udah 10 tahun menjabat, udah selesai juga, udah purna tugas juga, masih lurusin. Cina aja lagi mikirin gimana caranya biar negaranya dia makin kaya. Lah yang sini, aduh, capek deh gue capek. Cina lagi sibuk ngurusin teknologi, bikin robot kayak, bikin apa kayak ya kan. Indonesia bikin jumbo, dibilang menyalahi akidah. Ini mah ganti rakyat, bukan ganti pemimpin. Mau siapapun pemimpinnya, kalau nggak sesuai sama hati kalian begitulah rupanya. Segitu banyak orang yang ada dalam kerumunan UGM demo 15 April ini ya, buset. Kelihatan gak ada isinya. Rismon Hasiholan Sianipar adalah alumni Universitas Gadjah Mada. Ia merasa bahwa sebagai alumni, ia punya hak untuk membela marwah institusi pendidikan yang sudah punya jam terbang tinggi, menghasilkan kader-kader masyarakat dan bangsa seperti dirinya. Oleh karena itu, ketika persoalan kisruh di seputar ijazah Jokowi yang dipertanyakan masyarakat luas, ia tampil menjadi orang yang berusaha membuktikan bahwa ijazah Jokowi itu 1000% adalah palsu. Bahkan ia mengatakan ijazah Jokowi itu 100 miliar % adalah palsu. Karena itu ia merasa malu kalau UGM kemudian menjadi institusi pendidikan yang justru membela seorang Jokowi yang jelas-jelas memalsukan gelar akademiknya. Saya ingin katakan untuk Rismon Hasiholan Sianipar bahwa Anda keliru besar. Anda adalah seorang akademisi dan seorang dosen. Rasanya kami semua malu dengan apa yang Anda bangun sebagai wacana yang sama sekali tidak edukatif. Anda sengaja menebarkan pandangan-pandangan yang sama sekali tidak membuat kita tercerahkan, padahal kita adalah orang-orang yang sama bergelut di bidang pendidikan. Dan karena itu hati-hati ketika Anda membangun sebuah narasi. Jangan-jangan itu narasi yang penuh dengan disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Kalau seperti itu kualitas para dosen di Indonesia, maka kami semua menolak Anda menjadi seorang akademisi yang hanya menebar kebencian dari kebencian yang satu. Dalam konteks ini, saya berpendapat bahwa ijazah Jokowi adalah ijazah asli dan Jokowi pernah mengenyam pendidikan sebagai insinyur dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Sebaiknya Mas Jokowi sesegera mungkin Anda memerintahkan sejumlah lawyer atau kuasa hukum yang sudah ditunjuk untuk segera menyeret para tokoh yang tidak pernah berhenti meminta Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya. Ya oke guys ya, itu tadi update terbaru. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.